Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Dwi Hardanti dengan NIM H1011221020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Ainul Miftahul Huda, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data. Saya di sini akan mempresentasikan UTS analisis data yang saya angkat menjadi judul, yaitu pengaruh persentase penduduk miskin terhadap persentase air minum layak di kabupaten atau kota Pulau Kalimantan. Akses air minum layak sangat penting untuk kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi. Ketersediaan air bersih tidak hanya terkait sumber air, tetapi juga kualitas dan kemudahan akses seperti sistem perpipaan dan pengolahan. Infrastruktur air minum yang baik juga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Namun, kemiskinan menjadi kendala utama dalam memenuhi akses ini karena keterbatasan biaya dan lokasi geografis. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh persentase penduduk miskin terhadap akses air minum layak di kabupaten atau kota Pulau Kalimantan untuk memberikan gambaran dan masukan kebijakan pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan akses air bersih secara merata. Lanjut ke statistik deskriptif, di mana untuk persentase penduduk miskin nilai minimumnya 2,31 dan maksimumnya 11,38 dengan rata-rata 5,89. Sedangkan untuk persentase air minum layak, nilai minimumnya 48,98, maksimumnya 99,94. Dengan rata-rata 78,57. Persentase penduduk miskin di sebagian besar daerah berada pada kategori rendah hingga sedang dengan variasi antar daerah yang tidak terlalu besar. Sementara untuk persentase akses air minum layak di sebagian besar wilayah sudah tergolong baik dengan perbedaan antar wilayah relatif kecil. Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut menunjukkan kondisi cukup merata antara wilayah di Pulau Kalimantan. Lanjut ke diagram pencar. Diagram pencar menunjukkan hubungan negatif antara persentase penduduk miskin dan akses air minum layak. Kalau semakin tinggi persentase penduduk miskin, semakin rendah akses air minum layak di wilayah tersebut. Namun hubungan ini tergolong lemah, yang berarti ada faktor lain juga mempengaruhi akses air minum layak. Lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bisa kita lakukan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana didapat nilai signifikan dari data tersebut 0,200. Itu lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual berdistribusi normal. Dan untuk lanjut ke uji linearitas, di mana didapat nilai signifikan yaitu 0,800. Itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Y bersifat linear. Yang ketiga, uji heterokedasitas, di mana didapat nilai signifikan dari persentase penduduk miskin itu 0,554. Itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dan lanjut ke uji keempat, uji autokorelasi. Di mana uji autokorelasi ini bisa diuji menggunakan run test dan didapat nilai signifikannya 0,1
106 dan itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data residual bersifat acak dan tidak ada autokorelasi. Lanjut ke analisis regresi linier sederhana, mana sudah didapat untuk persamaan dari regresi linier sederhananya, yaitu 9 untuk B0 itu 90,757 dan B1-nya min 2,070. Itu menunjukkan bahwa jika persentase penduduk miskin bernilai 0, maka persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak diperkirakan sebesar 90,757. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antar tingkat kemiskinan dengan akses air minum layak. Sehingga semakin tinggi persentase penduduk miskin, maka semakin rendah pula persentase rumah tangga yang memiliki air minum layak. Lanjut ke uji T, di mana uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di mana variabel dependen yang diuji adalah persentase penduduk miskin terhadap persentase air minum layak. Di layar udah diketahui nilai dari T hitung dari persentase penduduk miskin itu negatif 2,558. Untuk nilai T hitung negatif, maka kita ambil yang negatif. Jika T hitung negatif lebih kecil dari negatif T tabel, maka variabel tidak berpengaruh signifikan. Dan jika T hitung lebih besar dari jika negatif T hitung lebih besar dari negatif T tabel, maka variabel X berpengaruh signifikan. Kemarin udah diketahui tadi, T hitungnya itu negatif 2,558. Dan untuk T tabelnya itu kita lihat di tabel T, yaitu didapat 2,00488, di mana itu lebih besar dari T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh signifikan. Lanjut ke koefisien determinasi. Bisa dilihat pada model Sumery. Dapat R square-nya itu 0,108. Semakin tinggi, dimana kalau semakin tinggi persentase penduduk miskin di suatu daerah, maka semakin rendah pula persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Hubungan ini terbukti signifikan secara statistik maupun kekuatan pengaruhnya masih lemah karena terdapat faktor lain di luar kemiskinan yang juga mempengaruhi ketersediaan air minum layak. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur air bersih agar akses air minum layak dapat meningkatkan secara merata. Lanjut ke kesimpulan. Maka dapat ditarik kesimpulan tingkat kemiskinan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akses air minum layak di Kalimantan, di mana setiap kenaikan 1% penduduk miskin akan menurunkan akses air minum layak sekitar 2,07%. Namun pengaruh kemiskinan hanya sebagian kecil karena masih ada faktor lain yang turut menentukan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.